Winere. Wis ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mulai melakukan brainstorming seputar kepuasan dari konsumen Visco, kemudian produk pesaing 1 dan produk pesaing 2. Pertama dimulai dari atribut desain untuk karakteristik desain tampilan dari range kepuasan konsumen 1 sampai 5. Mungkin dari teman-teman ada yang mulai berpendapat mengenai desain tampilan. Izin ya, kalau boleh berpendapat, kalau aku sih bobot nilai ngasihnya itu 4, setuju dengan kepuasan desain tampilannya. Karena ini termasuk desain yang baru sih kalau menurutku, baru pertama lihat. Oke, kalau dari aku pribadi mungkin ya setuju sama pendapatnya Faizal di bobot nilai 4. Kenapa? Karena di situ setuju, bukan sangat setuju. Karena mungkin kemarin dari voice of customer juga beberapa ada yang masih komplain kan mengenai desain tampilannya. Jadi mungkin tidak 100% setuju. Jadi mungkin ke 4 gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menyangga atau gimana? Iya, dari aku setuju 4 sesuai dengan voice of customer kemarin. Jadi kesepakatannya 4 aja dah. Iya, kalau dari aku juga setuju. Oke, langsung aja kita lanjut ke atribut desain dengan karakteristik variasi bentuk. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat. Gimana Nov, kurang jelas? Aku belum ngomong sih. Kalau dari aku sih variasi bentuk juga 4 juga setuju. Karena sesuai sama VOC kemarin juga ada beberapa yang menyinggung variasi bentuk, dan ya menurut aku dari mereka itu ada beberapa yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Ada yang kurang setuju gitu. Mungkin dari teman-teman ada masukan. Oke, dari aku juga sama. Kalau variasi bentuk juga ada masih beberapa yang masih komplain gitu. Mereka minta untuk bentuknya itu bervariasi atau apa gitu kan. Jadi mungkin cukup di bobot 4. Mungkin dari Afif atau dari Faizal mau ada pendapat lain? Iya, izin masuk. Kalau dari aku juga setuju dari pendapat teman-teman yang lain, karena dari bentuk variasi bentuk Visco sendiri itu juga kita menganut dari voice of customer. Modul sebelumnya itu juga banyak yang masih komplain, jadi untuk bentuknya saya kira. Oke, mungkin dari Faizal? Ya, sama mungkin setuju dari pendapat teman-teman semua. Oke, untuk yang berikutnya atribut desain dengan karakteristik desain motif. Mungkin dari teman-teman ada yang berpendapat. Mungkin Faizal terlebih dahulu, silakan. Ya, kalau dari aku sendiri ya, untuk motifnya ini masih polos, masih kurang motif. Jadi aku kayak poin 3 mungkin ya, ragu-ragu. Ya, kalau dari aku sendiri mungkin lebih mengarah ke bobot nilai 2. Kenapa? Karena lebih ke arah tidak setuju. Karena memang masalah motif kita benar-benar dari produknya itu polos, gak ada motif-motif tertentu gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menyangga atau ada tanggapan lain, silakan. Iya, kalau dari aku sendiri. Untuk menyangga. Oke, satu-satu mungkin dimulai dari Novi. Oh iya, kalau dari aku mungkin 3 ya, karena dari VOC kemarin itu hanya beberapa juga yang menyinggung masalah motif produk ini. Jadi menurut
tingkat kepuasan konsumen menurutku 3 sudah cukup. Mungkin dari Apip ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin dari Afif lebih milih ke 2 apa 3 gitu karena dari kita Iya, tadi ada 2 opsi. kalau dari aku sendiri lebih ke bobot yang 2, tidak setuju. Karena memang dari Jamfisco sendiri itu benar-benar polos, tidak ada motif yang lebih gitu dari produk. Oke, mungkin dilanjut dengan penguatan karena emang kita 2 sama ya di sini. Maksudnya yang 2 kita pilih bobot 2, yang 2-nya lagi kita pilih bobot 3. Mungkin ada yang mau nguatin argumen gitu. Kenapa kalian milih 3, kenapa pilih 2 gitu. Mungkin dari aku dulu ya, kenapa 2? Tadi udah aku tekankan dari awal juga karena memang produk kita sendiri masalah motif tuh benar-benar nggak ada karena memang polos ya, cuman ya kayu, ya asli dari motif kayu itu sendiri. Mungkin dari yang milih 3, silakan. Ya, saya mohon izin masuk. Kalau dari saya itu kenapa 3? Karena memang dari kemarin untuk voice of customer-nya itu dari mereka itu juga sedikit sekali yang menyinggung tentang motif. Jadi menurut saya berdasarkan hal itu desain motif di sini tidak begitu dipermasalahkan oleh konsumen gitu. Jadi saya pilih 3. Mungkin keputusannya bisa Oke, mungkin langsung mungkin ada yang berubah pikiran atau gimana, mau cabut opsi atau gimana, silakan. Ya mungkin dari akunya sendiri bisa ngalah ke tidak setuju aja ya. Dari penguatan Faik tadi ya cukup setuju sih aku. Oke, jadi di sini untuk yang milih tidak setuju atau poin 2 ada 3, jadi diputuskan kalau untuk desain motif di sini masuk ke kriteria atau kepuasan konsumen yang tidak setuju ya, poin 2. Kita lanjut ke atribut desain dengan karakteristik desain minimalis. Mungkin dari teman-teman ada yang mulai berpendapat, mungkin dari Afif silakan. Ya, kalau dari aku sendiri lebih ke poin setuju. Di sini produk jelas terlihat sangat minimalis, tidak ada motif dan lain sebagainya. Menurut aku sih ya setuju kalau bobotnya 4. Mungkin dari teman-teman yang lain silakan. Oke, kalau dari aku juga setuju di poin 4. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ya sama, saya juga setuju jika dikasih nilai 4 untuk karakteristik desain motif. Ya, kalau dari saya sendiri, kalau dari saya sendiri juga setuju 4 sesuai dengan VOC kemarin. Lanjut. Oke, kita lanjut ke desain modern. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Silakan, mungkin mulai dari Novi. Oke, untuk desain modern menurutku 3. Karena memang produk kita tuh belum sesuai sama VOC itu, mereka banyak menginginkan yang analog dan penambahan fitur-fitur. Jadi menurutku 3. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan opsi. Iya, izin menambahkan kalau dari aku sendiri lebih ke bobot yang nomor 2, tidak setuju karena dari produk Jamfisco terlihat lebih ke desain klasik. Jadi kalau menurut aku sih tidak setuju poin 2. Oke, kalau aku sendiri juga sepakat sama Afif, lebih ke bobot nilai 2 karena memang berdasarkan yang dijelaskan Afif tadi memang sesuai dengan kenyataan dari produk kita. Mungkin dari Faisal? Ya, kalau aku juga setuju dari pendapatnya Afif, karena jam kita juga namanya sendiri kan disco vintage klasik kan. Jadi kalau desain modern ini ya tidak setuju sih kalau aku. Oke, berarti langsung milih ke 2 ya untuk desain modern. Kemudian kita lanjut ke atribut yang kedua yaitu harga dengan karakteristik harga lebih terjangkau. Interupsi Mbak Faik. Gimana? Mungkin bisa dilanjut ke kepuasan di produk pesaingnya. Soalnya mengingat mungkin bisa dilihatkan dulu untuk produk pesaing pertama itu yang mana? Ya ini
yang ini loh. Oke, untuk produk pesaing pertama, kita ke yang pertama ya, desain tampilan. Gimana menurut teman-teman untuk desain tampilannya? Izin masuk untuk desain tampilan, aku lebih ke arah ketidak setuju. Di sini sekalipun dari fitur-fiturnya itu lengkap, tapi dari tampilan dari produk pesaing satu itu masih sangat minimalis. Jadi untuk tampilannya saya kira sangat kurang lah, di lebih ke poin 2. Oke, kalau aku setuju sama Afif karena memang di sini tampilannya lebih ke apa ya, jam pada umumnya lah, nggak ada yang spesial gitu. Kalau menurutku, mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, Ya, kalau kalau aku sendiri sih, ya silakan Nafi dulu aja. gak apa-apa Faisal. Enggak wis, kamu aja Nob. Ya, kalau dari aku setuju sama pendapatnya Afif. Sesuai dengan alasannya juga. Saya setuju poin 2. Oke, untuk Faizal. Ya, kalau aku juga sama ya, sama kayak kalian semua nggak setuju karena desainnya juga terlalu mainstream kalau saya lihat ini. Oke, kita lanjut ke karakteristik berikutnya yaitu variasi bentuk. Untuk variasi bentuk menurut teman-teman gimana? Kalau dari aku sih tetap tidak setuju ya, karena ini sama alasannya masih tetap ini tuh seperti jam pada umumnya, tidak ada variasi bentuknya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin. Oke, untuk kali ini aku sepakat sama Novi. Memang untuk masalah variasi bentuknya ya seperti jam pada umumnya. Oke, mungkin dari Faisal. Iya, setuju juga sama Novi. Desainnya terlalu monoton, terlalu biasa, kayak jam-jam umum. Oke, untuk Apep gimana? Iya, setuju dengan pendapat teman-teman yang lainnya. Oke, satu berarti. Untuk karakteristik berikutnya yaitu desain motif. Gimana? Kalau menurutku di desain motif di sini juga terlalu biasa banget. Bisa masuk ke alternatif jawaban dengan bobot nilai 1. Kalau menurutku sangat tidak setuju karena ya memang di situ cuman motif kayu pada umumnya. Mungkin dari Apip gimana? Kalau dari aku untuk motif ya lebih ke arah ya sangat tidak setuju karena umumnya jam ya udah seperti itu gitu. Jadi ya nggak ada yang perlu ditambahkan. Oke, mungkin dari Novi. Ya, kalau dari aku sih, mungkin ini memang tujuannya itu buatnya jam klasik ya. Jadi kalau misal untuk motif kayu, dibuat seperti itu menurutku sesuai. Jadi aku kasih 4 kalau dari aku. Kalau dari motifnya. Oke, dari Faizal gimana? Kalau dari aku sendiri sih masuk ke yang ragu-ragu karena dari akunya sendiri ya mengapresiasi untuk bentuknya. Namun kalau aku milih setujunya juga nggak apa ya, nggak setuju juga sih. Jadi masuk ke ragu-ragu untuk menilai bagus atau enggaknya. Poin 3. Oke, karena kita ada 4 orang dan dari 2 orang tadi kan kita udah milih untuk ke bobot nilai 1 sangat tidak setuju gitu. Mungkin bisa diputuskan kalau ini masuk ke sangat tidak setuju. Oke, langsung ke yang berikutnya yaitu desain minimalis. Gimana menurut teman-teman? Mungkin dari Faizal. Ya, kalau dari aku sendiri sih kasih nilai 4 ya, setuju. Karena bentuknya simple, kecil, minimalis. Ya, kalau dari karakteristik desain minimalis ya masuk sih. Oke, sepakat dengan Faizal. Mungkin Ya, dari sepakat, Apip langsung gimana? dilanjut. Untuk Novi gimana? Sepakat? Iya, aku sepakat 4. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu di desain modern. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat. Ya, aku masuk untuk desain modern, aku kasih poin di bobot 2, tidak setuju karena ya memang itu juga masih
tampilan jam klasik gitu. Oke, dari yang lain? Iya, aku setuju sama Apip. 2. Oke, aku juga sepakat. Mungkin langsung aja ke yang berikutnya. Kita ke produk pesaing 2. Mungkin bisa ditunjukkan mana untuk gambarnya. Oke, kita ke karakteristik yang pertama. Dari desain tampilan, mungkin ada teman-teman ada yang mau berpendapat. Mungkin mulai dari Novi. Ya, kalau aku dari bentuk jam seperti itu sih, ya sangat setuju. Di situ ada variasinya. Alarm itu, meskipun bentuknya bulat seperti jam biasanya. Jadi aku 4 setuju. Dari yang Oke, lain dari mungkin ada tambahan. Faizal mungkin. Ya, sama sih. Kalau dari aku setuju, bentuk jamnya itu bagus ya. Dan tampilannya juga cukup menarik pembelinya. Oke, dari Apip gimana? Ya, lanjut. Oke, Setuju. mungkin kita langsung aja ke karakteristik berikutnya, yaitu variasi bentuk. Kalau dari aku mungkin bisa masuk ke ragu-ragu ya, karena memang pada umumnya jam, apalagi untuk jam duduk itu kebanyakan memang seperti itu bentuknya, jadi terlalu biasa banget gitu. Mungkin dari Faizal? Ya, sama. Aku juga ragu-ragu untuk menilai. Oke, lanjut ke Novi. Ya, aku juga ragu-ragu karena sudah biasa jam seperti itu. Apip gimana? Lanjut. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ke variasi bentuk ya. Oh, bukan, ke desain motif. Kalau dari aku sendiri, desain motif di sini memang benar-benar polos, cuman warna putih aja. Jadi menurutku lebih ke poin 2 atau tidak setuju. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Kalau dari aku malah tidak ada desain motif, aku kasih 1, sangat tidak setuju. Karena memang tidak ada motifnya, hanya dicat saja. Oke, gimana dari Faizal dan Apip? Kalau dari aku, ya silakan Sal. Ya, makasih. Ya, dari aku juga sama ya. Sangat tidak setuju karena motifnya sendiri polos kayak gitu ya, putih. Nggak ada warna atau apa, nggak ada motif. Oke, lanjut. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu desain minimalis. Gimana? Mungkin mulai dari Novi. Ya, kalau aku karena warnanya putih dan simple, aku kasih ya ragu-ragu 3. Oke, aku juga lebih ke ragu-ragu di sini. Mungkin dari Faizal. Ya, sama setuju juga, ragu-ragu aku. Oke, dari Afif gimana? Ya, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ke desain modern. Gimana? Kalau menurutku sih di sini desainnya biasa aja sih ya, maksudnya lebih ke masuk ke tidak setuju sih kalau aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyanggah. Ya, izin ya. Kalau aku sendiri juga sama kayak Faik. Karena juga apa ya, kayak terlalu tua modelnya gitu loh. Kurang ada desain modernnya. Mungkin dari lainnya. Iya, kalau aku setuju karena bentuk jam ini sudah dari dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi aku setuju dengan pendapatnya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke atribut berikutnya, yaitu atribut harga dari produk kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang mulai mau berpendapat. Mungkin mulai dari Apip. Baik, untuk harga dari jam Visco sendiri, kalau menurut aku sih masih ragu-ragu ya, karena di sini dari voice of customer juga masih mempertimbangkan untuk harganya gitu. Kalau dari aku bobotnya 3.
Oke, aku juga sepakat sama Afif untuk di poin ragu-ragu untuk kali ini. Mungkin dari Novi. Ya kalau aku juga sama. Ya, Faizal. Ya, sama juga kayak pendapatnya Afif. Oke, kita lanjut ke produk pesaing yang pertama. Mungkin dari Afif gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau harga lebih terjangkau untuk yang produk pesaing satu itu eh, juga masih ragu-ragu aku. Karena juga di sini kan desain dari produk pesaing satu juga sangat minimalis seperti itu. Iya, sekedar informasi, kalau dari produk pesaing satu ini harganya itu 130-an. Menurut aku kalau dengan desain seperti itu harga 130-an itu terlalu mahal, jadi menurut aku tidak setuju sih lebih kedua. Oke, sepakat sama teman-teman. Mungkin dari Faizal. Ya, sama kayak pendapatnya Novi, juga setuju. Harga segitu relatif mahal sih kalau menurutku. Oke, sekarang kita lanjut ke produk pesaing yang kedua. Mungkin dari Novi. Karena ini sudah ada fitur baru ya, saya setuju sih 4. Halo Faizal. Ya, Oke, kalau gimana? dari aku sendiri, mungkin eh, ke poin tidak setuju ya. Harga dari produk pesaing 2 mungkin bisa saja lebih mahal dan lebih tidak terjangkau dari produk Wispo. Oke, mungkin dari Afif gimana? Ya, aku juga setuju sama Faisal. Eh, karena juga kan sekalipun itu sudah ada alarmnya, tapi mungkin bisa juga nggak terjangkau untuk harganya sendiri. Oke, aku juga sepakat sama teman-teman. Mungkin kita lanjutkan ke atribut yang berikutnya, yaitu estetika dari produk kita sendiri dengan karakteristik penambahan warna. Kalau menurut aku di sini, kalau masalah penambahan warna tidak setuju ya. Kenapa? Karena memang kita dari bahan bakunya sendiri kan dari kayu ya, kan lebih baik itu memang dari warna asli kayunya sendiri sih kalau menurutku. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, izin masuk, kalau dari aku juga sama kayak Faid, tidak setuju karena nanti eh, bisa merubah konsep vintage-nya, klasiknya. Kalau dikasih warna-warna, apalagi warna-warna yang kayak mencolok gitu. Nah, kali Iya, ini Oke. setuju dengan Faisal. Oke, Jadi kita lanjut lanjut. ke karakteristik berikutnya, yaitu penguatan warna asli kayu. Di sini kalau aku sangat setuju, sesuai dengan yang aku katakan tadi mengenai warna dari produk kita. Oke, dari teman-teman yang lain. Ya, Ya, aku juga sangat setuju. ya setuju juga kalau dari aku. iya setuju. Oke, kita lanjut ke apa nih? Kerapian produk. Kalau menurutku di sini cukup disetujui karena memang produk ini perlu penyempurnaan lagi untuk dari segi kerapiannya gitu. Mungkin dari teman-teman. Ya, Iya, aku juga setuju. Oke, kita lanjut ke produk pesaing satu aja ya. Produk pesaing satu dengan karakteristik penambahan warna. Kalau menurutku sama dengan tadi karena memang ini warna asli kayu, jadi bisa dikatakan kurang tidak setuju ya kalau aku. iya aku juga tidak setuju karena ini memang konsepnya dia klasik, jadi sudah sesuai lah warnanya. Ya, dari teman-teman yang lain setuju atau bagaimana? Iya, Ya, bisa sama dilanjut. tidak setuju. Oke,
Kita lanjut ke karakteristik berikutnya, yaitu penguatan warna asli kayu. Kalau di sini memang sesuai dengan tadi yang aku bilang sebelumnya, karena memang ini bahan dasarnya kayu, jadi aku sangat setuju di sini di bobot 5. Mungkin dari teman-teman lain. Ya, kalau dari aku juga sama sih, setuju kayak Faik, sangat setuju. Karena itu juga menonjolkan dari bahannya yang kayu. Iya, aku juga setuju. Oke, kita ke karakteristik berikutnya, yaitu kerapian produk ya. Ya. Untuk kerapian produk gimana teman-teman? Ya, izin langsung. Ya, kalau kerapian produk dari produk pesaing satu, di sini aku sangat setuju karena desainnya juga terlihat sangat minimalis. Jadi untuk kerapian produk di sini juga terlihat sangat rapi gitu. Jadi saya sangat setuju. Iya, kalau aku juga karena produknya memang minimalis, rapi, jadi saya sangat setuju. Ya, kalau dari aku juga sama, kayak teman-teman sangat setuju. Kita lanjut ke produk pesaing kedua dengan karakteristik penambahan warna gitu. Gimana menurut teman-teman? Iya, aku setuju dengan produk yang seperti itu memang seharusnya ditambah warna. Jadi aku sangat setuju. Gimana menurut teman-teman yang lain? Kalau aku setuju sama lagi. Ya, sama. Kalau aku juga setuju sama pendapatnya Novi. Mungkin dari produk pesaing kedua ini bisa ditambah warna lain ya. Karena juga nggak ada konsep bahan kayu atau gimana. Oke, Ya, lanjut. Kita lanjut ke penguatan warna asli kayu di sini karena memang dia bahan dasarnya bukan kayu ya. Jadi kalau menurutku sangat tidak setuju. Kalau menurut teman-teman gimana? Iya, masuk akal. Oke, kita lanjut ke kerapian produk. Kalau di sini dari kerapian produk menurutku sudah lumayan bagus, jadi di bobot nilai 4 atau setuju. Kalau dari teman-teman gimana? Bisa, lanjut. Oke, kita ke atribut yang keempat, yaitu fungsional. Dari multifungsi produk untuk kepuasan konsumen dari produk kita sendiri. Kalau multifungsi produk, menurutku di tahap setuju ya, karena memang dari fungsi dari produk ini sendiri tuh bukan hanya sekedar dari sebagai penunjuk waktu, juga sebagai hiasan di sebuah ruangan gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Iya, saya juga setuju. Iya, aku juga setuju. Oke, kita lanjut ke penambahan fitur multifungsi dari produk kita sendiri. Kalau menurut aku di sini bisa dikatakan sangat setuju. Kenapa? Mungkin bisa ditambahkan alarm ya, sesuai dengan voice of consumer kemarin, voice of customer. Banyak banget yang request kalau bisa ditambahkan jam atau ditambahkan alarm gitu. Mungkin dari teman-teman gimana? Iya, juga sangat setuju untuk penambahan fitur multifungsi. Iya, aku juga setuju untuk penambahan alarm itu sesuai keinginan konsumen. Oke, kita lanjut ke produk pesaing pertama. Produk pesaing dengan multifungsi produk. Di sini kalau masalah multifungsi produk nampaknya sama dengan produk kita ya, karena dia fungsinya sebagai hiasan di sebuah ruangan juga sebagai penunjuk waktu. Jadi mungkin di poin 4 kalau aku. Kalau dari teman-teman gimana? Mulai dari Faisal mungkin. Ya, sama sih, setuju sama pendapat
baik juga. Oke, untuk yang lain? Ya, bisa dilanjut. Oke, kita ke karakteristik penambahan fitur multifungsi. Silakan dari teman-teman. Ya, kalau dari aku sendiri itu mungkin nangkep dari akunya mungkin itu nggak ada fitur alarmnya mungkin ya. Jadi sangat setuju untuk ditambah fitur karena juga harganya kan juga relatif mahal gitu ya, 100.000 ke atas. Gimana yang lain? Ya, setuju Sal. Oke, langsung kita lanjut aja ke karakteristik berikutnya, yaitu penambahan fitur udah ya, untuk kita lanjut ke produk pesaing kedua, multifungsi produk. Kalau menurutku di sini memang dia sangat multifungsi ya, karena nampaknya juga dari desain produknya sendiri udah terlihat kalau dia itu udah ada fitur alarm di sana. Jadi aku sih dibobot nilai 5 gitu. Mungkin dari teman-teman lain. Kalau aku sih itu karena udah ada fitur multifungsinya, jadi nggak perlu ditambah lagi gitu. Menurutku, astagfirullahaladzim. Iya, saya setuju dengan Faik 5. Iya, setuju dengan Faik. Oke, dari teman-teman yang lain gimana? Ya, sama, setuju juga saya. Ya, setuju. Oke, kita lanjut ke karakteristik berikutnya, yaitu penambahan fitur multifungsi. Di sini kalau menurutku udah nggak perlu ya, karena memang sudah ada kayak alarmnya juga sudah ada. Jadi kalau aku di bobot nilai 2 atau tidak setuju. Mungkin dari teman-teman yang lain. Iya, aku setuju. Di situ tuh sudah multifungsi sekali jamnya, jadi tidak perlu ditambah fitur lagi. 2 poinnya. Ya, sama aku juga setuju. Nggak usah ditambah fitur-fitur apa-apa lagi sih. Sudah ada alarm, sudah bagus. Oke, kita lanjut ke atribut yang terakhir, yaitu aksesoris dari produk kita sendiri dengan karakteristik penambahan aksesoris. Dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Ya, izin jawab. Untuk kalau dari Jamfisco sendiri, aku setuju untuk penambahan aksesoris karena dari voice of customer juga menginginkan berbagai aksesoris pada Jamfisco sendiri. Iya, kalau aku setuju. Ya, aku juga setuju sih. Oke, lanjut ke karakteristik berikutnya, itu pemilihan bahan pendukung. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Kalau menurutku ya setuju sih 4. Karena kalau bahannya itu tidak mendukung, itu bisa merusak produk itu sendiri gitu. Atau bisa produknya tidak awet dan sebagainya. Oke, aku juga sepakat sama Novi. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Ya, bisa dilanjut. Oke, lanjut ke kepuasan konsumen dari produk kita yang pertama. Untuk penambahan aksesoris, mungkin dimulai dari Faizal, silakan. Ya, kalau dari aku sendiri sih sangat setuju ya. Itu masih produk saya yang pertama itu masih kayak polos gitu, masih belum ada aksesoris apa-apa. Jadi perlu penambahan aksesoris ya kalau menurutku. Oke, kalau aku juga setuju sama Faizal. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, aku juga setuju karena dari pesaing satu. Oke, kita lanjut ke produk pesaing kedua ya. Produk pesaing kedua. Penambahan bahan pendukung belum, Pak. Oh iya, untuk pemilihan bahan pendukung mungkin dari teman-teman ada yang mulai berpendapat, silakan. Iya sama sih. Bahan pendukung ini kan termasuk lem ya. Nanti kalau misal bahan pendukungnya tidak bagus, itu juga merusak
produk itu sendiri. Jadi aku setuju 4. Oke, mungkin bisa dilanjut aja. Kita lanjut ke produk puasa yang kedua. Dari penambahan aksesoris, mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat, mungkin dari Apip. Iya, kalau untuk produk pesaing kedua menurut saya ya tidak perlu, karena di sini untuk produk pesaing kedua juga sudah terlihat sangat modern, jadi nggak perlu untuk penambahan aksesoris yang lainnya. Oke, aku juga setuju sama Apip. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, sama. Setuju juga dari Iya, pendapat. setuju. Oke, untuk yang karakteristik yang terakhir dari pemilihan bahan pendukung, mungkin dari Novi mau berpendapat, silakan. Iya, sama 4 juga. Bahan pendukung kan juga menentukan produknya. Ya, setuju, Novi. Oke, kita akan lanjut ke matrix relationship. Mungkin bisa dibuka ke file yang satunya. Ya, jadi untuk matrix relationship ini kita mencari hubungan antara karakteristik sama atributnya ya. Jadi karena keterbatasan alat yang saya miliki, jadi ini nanti untuk penulisan dan penilaian hubungannya kita kasih sama angka aja ya, 1, 3, sama 9. Di mana 1 itu mewakili tidak setuju, untuk yang 2 itu mewakili Sedikit koreksi, untuk satu itu hubungannya lemah, untuk 3 hubungan sedang, dan untuk 9 itu hubungan kuat gitu. oh ya itu, mohon maaf. Terima kasih koreksi dari saudari Fai. Ya, mungkin bisa langsung dimulai ya untuk hubungan antara desain tampilan sama atribut desain. Ya, kalau dari aku sendiri sangat berhubungan ya. Iya, setuju. Ya, Oke, setuju. Mungkin bisa dilanjut 9. aja. 9 ya. Selanjutnya untuk karakteristik desain tampilan dengan atribut harga. Ya, kuat juga 9. Ya, boleh 9 ya. Gimana teman-teman? Setuju 9 ya? Ya, setuju. Ya, selanjutnya karakteristik desain tampilan dengan atribut estetika. Gimana, Faik mungkin? Oke, kalau menurutku ini emang benar-benar berhubungan juga, jadi menurutku 9 juga ya. Gimana yang lain? Setuju ya? 9 ya? Ya, lanjut Sal. Ya, Yuk. setuju. Karakteristik desain tampilan dan hubungannya dengan atribut fungsional. Gimana? Kalau dari aku sedang 3. Karena nggak melulu yang desain tampilan bagus itu fungsional gitu. Kalau menurut aku 1 ya di sini, karena dia memiliki hubungan yang mungkin cukup lemah dari desain tampilan dan fungsional. Gimana saudara Afif pendapatnya? Iya, Sal. Sal, lanjut Sal. Ya, kalau aku sendiri setuju sama Faik ya. Mungkin ini bisa dinilai lemah. Langsung aja ya, kasih nilai 1. 1. Selanjutnya yakni karakteristik desain tampilan dengan atribut aksesoris. Ya, setuju, itu termasuk hubungan kuat. Karena aksesoris mempengaruhi desain tampilan. Gimana? Yang lain? Iya, aku juga setuju dengan Novi. Ya, saya juga setuju. Mungkin bisa dilanjut ya. Untuk karakteristik desain tampilan dengan atribut
Oh, ini nggak ada ya. Ya, bisa dilanjut ke karakteristik yang selanjutnya ya, untuk mempersingkat waktu juga. Jadi ini nanti nggak semua kita nilai satu-satu ya. Yuk, selanjutnya variasi bentuk terhadap atribut desain. Gimana, Saudara Afif? Ya, Sal. Gimana? Kalau Kalau aku sih setuju karena desain dari JavaScript sendiri memang dibuat lebih ke klasik gitu. Oke, jadi mungkin lebih ke 9 karena memang dia punya relasi atau hubungan yang cukup kuat di dalam itu. Ya, sama. Aku juga setuju dengan pendapat kalian. Mungkin bisa langsung dikasih nilai 9 ya. Ya, selanjutnya karakteristik variasi bentuk dengan harga. Gimana? Novi mungkin? saya setuju 1, lemah karena nggak melulu variasi bentuk itu mempengaruhi harga. Ya, Ya, pendapat aku juga lain. setuju dengan Novi. Ya, aku juga setuju juga ya, berhubungan lemah. Mungkin bisa dilanjut untuk karakteristik variasi bentuk sama atribut estetika. Gimana? Novi mungkin? Atau Faik? Kalau aku sih 3, karena nggak melulu yang variasi bentuk itu mempengaruhi estetika juga. 3. 3 ya. Ya, aku juga setuju sih, 3. Ya, Dilanjut, karakteristik variasi bentuk sama fungsional. Kalau dari aku sendiri, mungkin hubungan lemah ya, karena bentuk nggak mencerminkan fungsi juga sih. Mungkin ada pendapat lain, Novi? Ya, setuju ya dengan setuju Faisal. dengan kamu, Sal. Langsung ya, 1 ya. Terus selanjutnya karakteristik variasi bentuk dengan aksesoris, dengan atribut aksesoris. Gimana hubungannya? Teman-teman gimana? Kalau saya 1 ya, lemah. Alasannya itu karena variasi bentuk dengan aksesoris ini ya mungkin tidak begitu berhubungan. Mungkin dari teman-teman ada asumsi lain. Ya, sama juga. Aku juga setuju sama Novi Ya, sih. Langsung aja ya 1 ya. ya setuju dengan pendapat. Yuk, ini yang Oke, lanjut aja guys. desain motif sama atribut desain. Gimana? Baik mungkin? Dari aku Oke, itu itu jelas hubungannya hubungan banget ya, mungkin 9 ya. Ya. Novi gimana? ya setuju dengan Faik 9, kuat Ya, hubungannya. aku juga setuju juga ya. 9. Langsung aja ya. Selanjutnya karakteristik desain motif dengan harga. Gimana? Aku 3, lemah, sedang. Sedang. Iya, aku juga setuju sedang. Gimana? Ya, aku juga setuju. Setuju juga ya 3. Selanjutnya desain motif dengan atribut estetika. Kalau dari aku sendiri ini sangat berhubungan kuat ya, motif sama estetika penampilannya itu. Gimana dari teman-teman? Setuju 9? Iya, setuju dengan Faisal. Ya, aku juga setuju dengan pendapatmu, Sal. Ya. Selanjutnya desain motif dengan atribut fungsional. Kalau aku sendiri sih nilainya berhubungan lemah ya. Kasih nilai 1 karena nggak nggak ada relasi sih, nggak ada hubungannya sih antara motif sama fungsionalnya. Gimana Ya, teman-teman? setuju. Ya, betul, Sal. Setuju dengan Faisal. Ya, langsung desain motif dengan aksesoris. Gimana, Novi? Hubungannya apa? Karena motif di sini kan warna dasar ya, jadi saya juga berhubungan lemah dengan aksesoris ini, tidak setuju. Betul. Ya, untuk desain minimalis ini mungkin bisa di next sama grup kita ya. Mungkin bisa lanjut ke penentuan brainstorming selanjutnya yakni simbol. Ya, gimana? Mungkin dari produk Visco bisa kotak aja, sesuai sama bentuknya. Oke, mantap. Bentar. Ya, kotak ya. Kotak. Lebih ke persegi panjang ya jadinya. Ya, udah itu ya kotak.
Selanjutnya gimana untuk produk Ya, yang satu? izin untuk pesaing satu lebih ke bentuknya bulat, Bulat ya, simbolnya bulat. bulat ini bulat. Alasannya kenapa, Mas? Ya karena ya tidak ada alasan yang kuat. Saya juga cuma melihat dari bentuk dari jamnya aja. Ya, nggak apa-apa. Next, produk pesaing kedua mungkin dari Mbak Faiknya ada saran Bentuk segitiga aja sih. segitiga ya. 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 Segitiga. Ya. Sudah ya. Ya, mungkin cukup sekian brainstorming dari kelompok kami. Oh, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.